sudah separah apa sih Nah, sebetulnya? kalau ini ya data dari WHO-nya di sini mengatakan bahwa 800.000 orang itu meninggal akibat bunuh diri per tahun di seluruh dunia. Bahkan mungkin angkanya sekarang udah naik ya di tahun ini ya. Dan dihitung-hitung nih, setiap 40 detik itu ada 1 nyawa hilang karena bunuh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih banyak sudah setia dengan podcast Cerita UFK. Hari ini tanpa Usar Sati, saya Umu Sajat yang akan menemani teman-teman semuanya. Tapi seperti biasa, podcast Cerita UFK bukan cerita tentang Umu Sajat atau UFK, tapi kita mengundang para pakar, tokoh-tokoh, dan sahabat-sahabat yang punya kisah hidup yang sangat inspiratif, bisa jadi ilmu dan pelajaran buat kita. Sudah banyak sekali tokoh, sahabat, keluarga, pasangan suami istri yang hadir, dan hari ini untuk kali kedua ada sahabat saya yang sudah hadir jauh-jauh diimpor dari Jogja. Ada Dr. Widya Rosi Desvita, spesialis kesehatan jiwa. Assalamualaikum Dr. Dea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Umu, bahagia banget bisa ketemu Umu Sajat lagi. Sebetulnya kalau offline kita ketemu beberapa kali ya. Cuma kalau di podcast ini untuk kedua kalinya. Dan kenapa kita ketemu lagi dengan Dr. Dea, teman-teman? Karena memang semakin banyak hal yang harus kita tahu dan kita pelajari terkait dengan kesehatan mental. Dan nggak boleh katanya-katanya, harus langsung belajar dari pakarnya. Dr. Dea, yang sekarang lagi rame kasus yang kita tahu ya, ada seorang ibu yang membunuh anaknya lalu kemudian beliau memilih untuk bunuh diri. Ini kan sebetulnya satu di antara banyak kasus bundir yang terjadi. Di tahun-tahun sebelumnya ada pasangan suami istri yang mengajak anaknya bunuh diri, jatuh dari lantai sekian waktu itu ya di Jakarta. Betul. Sebelumnya lagi juga ada lagi, dengan berbagai faktor penyebab. Ada yang meninggalkan surat, ada yang tidak sama sekali, sehingga menyebabkan terjadi spekulasi di karangan keluarga dan juga masyarakat sekitar. Apa sih sebetulnya faktor penyebabnya? Tapi kan gini Dokter Dea, kalau saya mikirnya gini, nggak mungkin ada sesuatu terjadi dengan ujuk-ujuk. Betul banget. Pasti semuanya ada trigger. Apalagi kalau udah ceritanya bundir. Ini kan udah tentang hidup sama mati. Berarti kan orang itu udah desperate banget ya. Udah kayak aku udah males deh sama hidup. Dokter Dea, cerita dong sama kita, apa sih sebetulnya yang membuat seseorang tuh bisa akhirnya memutuskan berada pada keputusan itu, gitu. Trigger apa saja yang mungkin akan dialami, faktor-faktor pencetusnya apa saja, gitu. Dan semua hal yang kaitan dengan faktor pencetus ini, dokter. Iya. Jadi ya ini yang kita lihat di berita itu banyak sekali ya terkait bunuh diri. Yang ketemu saya di ruang praktek, yang punya ide kayaknya saya lebih baik mati aja lah dok, itu juga banyak gitu. Bahkan anak-anak muda gitu ya, mereka masih SMA, masih kuliah gitu, bahwa mereka berpikir bahwa kayaknya saya itu lebih baik nggak hidup aja dok gitu. Itu mereka berpikir bahwa itu sebuah solusi, dan sebenarnya orang-orang yang berpikir bunuh diri ini sebenarnya dalam tanda kutip mereka tuh lagi berteriak, saya ini butuh bantuan. Nah, kebanyakan adalah mereka orang-orang yang tidak didengarkan gitu. Jadi aku ini menderita loh, aku ini butuh bantuan, aku tuh sedang dalam kondisi nggak baik-baik aja loh gitu. Sebenarnya orang tuh bunuh diri nggak langsung begitu aja bunuh diri ya. Ada sinyal-sinyal yang diberikan kepada orang-orang terdekat atau lingkungannya gitu. Kayak misalnya saya pernah ketemu juga nih, dia bikin status gitu, pasien saya nih ya. Pasien saya, kemudian temennya dia itu temenan WA nih sama saya gitu. Terusnya, dokter bisa nggak minta tolong nih, kayaknya dia mau bunuh diri. Karena apa? Statusnya dia ngomong kayak gini, teman-teman maafin aku ya, kalian itu udah baik banget sama aku, kalian nggak ada salah kok sama aku. Kalau aku hilang, bahasanya bukan mau bunuh diri ya, kalau aku hilang dari dunia ini, nah, tolong begini gitu. Nah, itu sebenarnya sinyal ya. Banyak orang yang kemudian meninggalkan pesan-pesan bahwa mereka tuh sudah bosan hidup. Cuman bahasanya bukan bunuh diri. Kayaknya saya ingin lenyap deh dari dunia ini. Saya nggak pengen terlihat deh. Gitu. Saya kok saya ini ya
kangen ketemu sama orang-orang yang sudah meninggal ya. Jadi itulah bahasa-bahasa itu yang sebenarnya kalau kita sebagai orang-orang yang berada di lingkungan sekitar ini peka gitu ya, kita ngerti kok tanda-tanda itu. Ya alhamdulillah itu saya ada satu pasien yang kemudian bisa diselamatkan karena dia sudah buat rencana di malam tahun baru dia akan mengakhiri hidup. Itu sudah rapi, jadi kos itu sampai dibobol tuh sama polisi. Jadi ternyata dia udah nyiapin surat, pokoknya dia sudah prepare banget lah untuk bunuh diri. Akhirnya kita evakuasi, terus ya masuk rumah sakit ya pada waktu itu, terus ya kita ajak ngobrol gitu ya. Tapi waktu itu karena di rumah sakit yang tidak saya bekerja, jadi saya tidak mengikuti ya fase rawat inapnya. Tapi akhirnya alhamdulillah sampai sekarang masih hidup pasiennya. Nah tapi kan rencana itu sudah dia buat, untung ada temen yang peka gitu, ya kan, yang mau ngedenger dia gitu, ternyata kamu tuh gak sendirian loh gitu. Nah itu kemudian ya berbagai penyebab banyak ya, seperti kasus yang lagi viral banget ini, salah satunya kan tekanan ekonomi. Jadi memang kita bicara bunuh diri ini gak sekedar masalah medis, ya kan, nggak sekedar urusan kesehatan mental yang mungkin kita berpikir itu urusannya psikolog atau dokter jiwa, nggak soal itu saja gitu, karena faktor penyebabnya itu banyak sekali gitu. Bahkan masalah misalnya ada orang yang tidak terbiasa gagal. Tuh orang nggak terbiasa gagal? Iya, dia selalu dapat yang dia inginkan. Ada tuh. Dia selalu menjadi yang terbaik. Iya. Dia kecewa banget ketika misalnya sekali aja dia merasa, waduh aku kok nggak bagus nih nilainya. Iya. Gitu. Nah, jadi betul kata Ummu saja tadi bahwa tidak sekonyong-konyong akan langsung bunuh diri. Ternyata pandangan dalam hidup ini itu penting sekali. Kebanyakan pasien-pasien saya terutama yang anak-anak remaja nih ya, saya tuh tanya gini, kenapa sih berpikir ingin mengakhiri hidup gitu? Ya itu kayaknya kalau sudah saya mati ya udah selesai penderitaan saya. Terus saya nanya lanjutannya, kamu paham nggak arti dirimu di dunia ini untuk apa? Hampir semuanya mengatakan bahwa nggak tahu. Saya nggak ngerti. Saya hidup di dunia ini sebenarnya buat apa? Makanya saya nggak ada juga nggak apa-apa kan di dunia ini. Jadi ternyata kalau kita gali itu dasarnya adalah dia nggak tahu. Jadi manusia itu dia asalnya dari mana, dia mau hidup untuk apa, tujuan hidup di dunia ini dia mau ngapain, dia kenapa sih saya harus berbuat seperti ini, sebenarnya itu untuk siapa, untuk apa. Kemudian kalau saya mati kemana, mereka tuh nggak paham. Itu ternyata yang hal mendasar, karena mereka nggak ngerti hidup ini buat siapa. Jadi ini ya tidak lepas juga dari bagaimana orang tua memahamkan kepada anak-anaknya gitu kan. Sebenarnya makna hidup ini apa gitu. Ya gimana orang tua saya ngelahirin saya tapi mereka berkelahi mulu. Mereka bertengkar mulu gitu kan. Ngapain juga saya nggak hidup kayaknya mereka nggak ngaruh buat mereka. Ya banyak orang tua yang merasa bahwa kerja yang penting ada materi, ada uang, aku bisa nyokolahin kamu, aku bisa hidup ngasih kamu makan, gitu kan. Tapi lupa membekali anak-anaknya bahwa ini loh sebenarnya tujuan kamu hidup di dunia gitu. Jadi salah satu triggernya adalah ketika seseorang nggak tahu buat apa dia hidup. Dan itu pertanyaan sangat fundamental itu, Dokter Dea. Betul. Itu akan mempengaruhi apa yang akan dia lakukan, mempengaruhi keputusan dia, mempengaruhi semangatnya. Ya pantaslah kalau dia ngerasa dia nggak ada gunanya hidup, kayak nggak ada dia juga dunia nggak akan ngerasa kehilangan gitu ya. Ya pantaslah dia kemudian meninggal. Tapi gini Dokter Dea, menarik tadi yang Dokter Dea sampaikan, kalau salah satu trigger yang lainnya juga adalah ketika seseorang tidak pernah gagal dalam hidupnya. Nah, nggak pernah gagal dalam hidupnya kan kayak ya dia selalu juara kelas misalnya dari dulu ya, selalu dapat apapun yang dia mau gitu. Berarti apa ya, daya tahan seseorang pada sebuah ketidaknyamanan itu harus dihadirkan. Betul, ya makanya kalau kita bicara kesehatan mental itu termasuk juga kita memahami konsep
bahagia itu tadi kan, ya di podcast yang dulu ya pernah kita bahas Ummu Sajid bahwa kebahagiaan itu persepsi orang itu kan pada umumnya bahagia itu semua keinginannya terwujud, apa yang dia ingin punya bisa dia miliki, yang begini begitu. Tapi sebenarnya bahagia itu kan satu paket dengan bisa menerima takdir tadi, menerima kenyataan. Ketika hal dalam hidup terjadi tidak sesuai apa yang dia inginkan, itu kan bagian dari takdir. Nah, banyak permasalahannya juga di sini tadi, selain tidak tahu fundamentalnya, tidak tahu fungsi hidupnya, juga nggak paham tentang konsep qada-qadar Allah gitu. Ini juga banyak banget yang bermasalah di sini gitu, belum memiliki ilmu tentang itu gitu, bahwa ya kita memang punya kebebasan keinginan, tetapi kita dihadapkan juga kebebasan keinginan orang, dan itu menjadi takdir kita gitu kan. Nah, itu konsep menerima takdir ini perlu juga kita ajarkan gitu kepada anak-anak kita. Gitu. Sekarang gini dokter, kondisinya misalnya ada nih orang yang dia sudah mulai kepikiran lah gitu untuk dia mengakhiri hidupnya. Apa yang harusnya dia lakukan agar dia nggak semakin meneruskan upayanya itu? Kalau tadi kan, dia merasa tidak didengar oleh orang lain gitu ya. Apakah berarti dia harus ngomong sama orang lain, atau apa sih yang harus dilakukan oleh seseorang dalam kondisi kayak gitu? Ini menarik ya, karena kebanyakan orang itu ujuk-ujuk ngomong, ya kamu itu jangan begitu, soalnya kan bunuh diri itu nggak boleh dalam agama, dosa loh. Oh iya, betul. Kira-kira nih lah nggak ngerti tujuan hidup, sedang sangat rapuh-rapuhnya, merasa nggak didengarkan, dia ingin mati, tiba-tiba ada yang datang ngomong kamu tuh dosa kalau bunuh diri. Gimana coba Wah, dia makin ngerasa sendirian. Ya, makin ngerasa sendirian. Jadi pasti kan orang-orang ini merasa nggak aman, merasa dihakimi, merasa dihakimi, gitu. Jadi merasa nggak ada orang yang ngerti. Jadi jadilah kita hati-hati pada orang-orang seperti ini. Seringkali bukan bahasa verbal yang dibutuhkan, tetapi yang non verbal. Itu merasa bahwa aku ada temen ya, ada yang mau dengerin aku. Kan kita tuh nggak harus nasehatin gini gitu, kita dengerin aja. Oh begitu perasaan kamu. Apalagi yang kamu rasakan. Bertanyanya pun misalnya gini, apakah kamu merindukan orang-orang yang sudah meninggal, kerabat-kerabat yang sudah meninggal, gitu. Jadi memang kita perlu hati-hati dalam bertanya, apalagi mau bawa-bawa, istilahnya kalau tanda kutip bawa-bawa agama gitu ya. Karena bisa jadi justru itu dia nggak siap, jadi keras banget sih ini agama, gitu. Ada juga yang berpikir begitu, jadi hati-hati dalam hal ini gitu. Kita yang dalam tanda kutip masih waras lah gitu ya, dalam tanda kutip juga harus menjaga lisan ya ketika kita ngomong sama ini. Gini dokter Dea, ini kan bukan fenomena ya, tapi kasus-kasus bunuh diri ini kan sepertinya makin kesini semakin sering terjadi dibandingkan dengan dulu. Nggak tahu ya apa karena dulu memang informasi belum semasif sekarang, belum seterbuka sekarang gitu ya. Tapi semakin kesini ya, saya termasuk yang kalau baca berita sekarang itu kok kayaknya beritanya cuma sedikit yang benar, lebih banyak yang kayak gitu. Fenomena gunung es kan ya kalau zaman dulu. Jadi yang tidak terlaporkan itu jauh lebih banyak daripada yang terekspos gitu. Kalau berdasarkan data yang dokter Dea tahu, bagaimana sebetulnya kasus bunuh yang terjadi baik mungkin di Indonesia atau di dunia gitu, sudah separah apa sih sebetulnya? Kalau ini ya data dari WHO ini di sini mengatakan bahwa 800.000 orang itu meninggal akibat bunuh diri per tahun di seluruh dunia. Bahkan mungkin angkanya sekarang udah naik ya di tahun ini ya. Dan dihitung-hitung nih, setiap 40 detik itu ada satu nyawa hilang karena bunuh diri. Jadi ini ke podcast kita berapa menit nih Mas? Mungkin paling nggak sejam setengah atau sejam. Nah, bagi aja nih kalau 40 detik berapa nyawa melayang? 1 menit, satu menit itu 60 detik. Berarti kan nggak ada semenit satu orang meninggal. Kalau kita 1 jam aja udah 60 menit, ya kan? 60 orang lebih 60 paling nggak? orang lebih berarti meninggal, ya kan? Itu dari data WHO. Iya.
20 juta orang di dunia berhasil selamat dari percobaan bunuh diri, tapi masih ada yang bisa kita selamatkan. Ya, Nah, jumlah pria yang meninggal akibat bunuh diri itu 3 kali lebih banyak dibandingkan perempuan. Kenapa? Pria ya kan. Hati-hati para pria di sini. Ya, karena pria itu biasanya langsung eksekusi tanpa pertimbangan. Nah, perempuan tuh kadang masih mikir gini, gimana ya kalau aku mati nanti anakku gimana, orang tuaku gimana, keluargaku nanti gimana. Nah, perempuan tuh masih gini, tapi mikir, lah nanti kalau aku mati apa kata orang, anakku sedih. Masih mikir kalau perempuan gitu. Tapi laki-laki biasanya langsung aja eksekusi ini. Nah, kemudian dari WHO juga mengatakan nih, perilaku bunuh diri menandakan adanya ketidakbahagiaan yang mendalam pada diri seseorang, tapi tidak selalu berarti berhubungan dengan gangguan jiwa. Jadi sebenarnya 80% faktor resiko ya untuk bunuh diri itu gangguan depresi. Iya. Gitu ya. Tetapi tidak selalu juga orang dengan gangguan jiwa kemudian memutuskan bunuh diri. Tadi data WHO mengatakan faktor ketidakbahagiaan itu. Nah, berarti kan pola pikir lagi nih, balik lagi kepada tujuan hidup kan, ke makna hidup kan. Bahagia itu apa sih sebenarnya yang dimaknai oleh banyak orang, sehingga ketika tadi merasa nggak bahagia, saya punya pasien begini, dok, suami saya selingkuh. Dia cerita sambil nangis-nangis itu. Oke, pertama ya karena dia depresi banget, oke deh minum obat dulu gitu ya. Yang kedua dia udah segeran, udah bisa tidur. Terus dia saya tanya gitu, masih pengen mati? Nah, apa jawabnya? Oh, yang kedua nih alhamdulillah kayaknya nggak jadi dok gitu. Nah, betul kalau nggak jadi. Nanti bahagia suamimu kalau kamu mati. Aduh maaf ya, ini jadi ya sebenarnya serius tapi kok ya gimana gitu. Jadi gini, orang itu yang terjadi di otaknya ketika dia memutuskan bunuh diri, karena itu kan otak berpikirnya nggak berjalan ya, korteks prefrontalnya itu nggak berjalan. Jadi otak emosinya, amigdalanya ini yang lebih banyak dominan. Makanya ada amigdala hijack kan namanya ya, dimana otak emosinya itu nyerobot. Otak emosi itu kan nggak mikir resikonya, nggak mikir bagaimana, itu nggak berpikir gitu ya. Tapi dia aku mati aja gitu. Tapi nggak ada pertimbangan gitu. Nah itulah, maka orang-orang tadi kenapa bisa memutuskan untuk bunuh diri itu ya karena tadi otak berpikirnya nggak berjalan. Nah kalau tadi karena udah diobatin, dia udah mulai tenang, dia udah mulai otak berpikirnya udah mulai menyala lagi, oh dia langsung mempertimbangkan, iya kayaknya nggak usah mati aja lah, iya rugi kan. Jadi diajak mikir, iya gitu. Itu yang akan jadi salah satu pencegah ya ketika seseorang ingin melakukan bundir atau rencana bundir ya, gitu didengarkan sebenarnya apa yang menjadi masalah dia, keresahan dia, itu kan ditemenin bahwa ya hidup ini kan memang banyak masalah ya gitu. Ketika orang didengarkan, kemudian dia bisa berpikir, oh ternyata banyaklah orang, tidak aku sendiri yang punya masalah gitu kan. Oh ternyata memang orang hidup itu harus bertahan, harus bisa menghadapi kenyataan, menerima kenyataan gitu. Nah itu kan proses yang memang tidak sebentar ya, harus didampingi kayak gitu. Oh dokter Dea, kan kita pernah mendengar kasus ya yang anak SMP laki-laki bunuh diri waktu itu. Di sekolahnya atau di mananya gitu ya, saya lupa. Itu anak SMP melakukan itu. Kemudian ada yang ibu-ibu, ada yang sudah cukup tua gitu. Artinya kan ini sebetulnya secara rentang usia kan sangat variatif ya. Betul. Kenapa gitu? Maksudnya gini, kalau anak SMP mungkin kan nggak ada kaitannya dengan faktor ekonomi ya. Anak SMP loh. Kalau yang tadi kasus yang yang sekarang sedang ramai itu karena faktor ekonomi gitu. Tapi kalau anak SMP, SMA gitu dokter Dea, apa sih sebetulnya faktor penyebab remaja kita sekarang tuh juga sangat rentan gitu? Ya ada data juga, sebentar datanya di mana bahwa
bunuh diri ini banyak terjadi di rentang usia 19 tahun sampai dengan 20 tahun. Wah, itu baru tamat SMA atau SMA banget tuh dokter dia. Iya, makanya. Bentar, datanya di mana nih? Kadang kan kita berpikir kayak gini ya, ini kan anak SMP gitu loh, mereka juga belum cari duit, belum punya beban keluarga, belum punya ya belum harus cari duit gitu. Maaf, 15 sampai 29 tahun data dari WHO. Anak SMP, SMA, iya. Kuliah. Kenapa dokter? Banyak di usia itu. Ya, tadi ya. Karena makna bahagia lagi. Ya, selain itu juga tadi tidak ngerti tadi bahwa hidup itu untuk apa gitu kan. Nah, ini kan jadi kayak hal yang turun-menurun kan. Nggak ada yang memutus mata rantai itu gitu. Maksudnya adalah ya tadi, karena orang tuanya juga tidak ngerti, ya orang tuanya nggak ngerti. Mungkin konsep hidupnya bahwa hidup ini untuk apa sih? Taunya bahwa hidup itu harus ada materi supaya bisa kasih makan anak, supaya bisa sekolahin, supaya kamu bisa begini. Tapi ternyata kok tidak seperti itu, ya kan? Yeah. Ini kan kemudian diturunkan tuh konsepnya kepada anaknya. Anak lihat, oh ternyata hidup itu begini. Oh orang tuaku bertahan menghadapi masalah begini, kan mau model ya. Saya pikir, oh mati itu solusi. Selain itu kan sekarang banyak ya kayaknya hiburan atau bacaan anak yang kayaknya bunuh diri gampang banget gitu ya. Komik-komik, ya nggak sih? Film-film kartun yang justru mencontohkan juga perilaku-perilaku itu. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang membuat menggiring perilaku anak-anak muda kita itu seperti itu. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang sistemik ya ya. Mestinya harus ada benar-benar seleksi nih, bacaan anak, hiburan anak gitu yang boleh dan enggak boleh gitu kan. Itu ya yang perlu diperhatikan, bahwa bicara kesehatan jiwa ini ya nggak berhenti pada petugas medisnya aja, pada dokternya aja atau psikolognya aja, tapi ini PR seluruhnya gitu. Iya, termasuk PR, juga ya negara ya. Juga, negara kita. Bagaimana kemudian bisa memfilter tontonan, bacaan. Nah, betul. Karena ada yang sebetulnya dia udah punya niat tapi dia masih takut untuk melakukannya. Lalu kemudian trigger itu datang dari luar itu. Yaitu tadi ya tontonan, bacaan, bahwa nanti kalau kamu udah bunuh diri kamu akan tenang, kalau kamu udah bunuh diri kamu akan itu gitu. Sehingga oh ya udah, masalahku akan selesai dan aku akan tenang dengan itu gitu. Karena kan nggak ada konsep tuh kalau ada kehidupan abadi setelah kematian, bahwa sebenarnya itu harus ada bekal yang begini. Karena mereka berpikir mati selesai gitu, nggak ada nih kehidupan lagi yang harus dipertanggungjawabkan atau apa kan. Nah ini kembali lagi kan ke ilmu, kembali lagi kepada konsep, prinsip hidup itu. Nah tapi yang paling sering memang halusinasi auditorik, pendengaran. Jadi kayak ada entah itu yang ngajak ngobrol atau yang menghina-hina, makanya ada orang paranoid. Dia marah-marah nggak jelas, ngamuk-ngamuk apa? Karena dia mendengar orang ngejek-ngejek dia, menghina-hina dia. Atau tadi dorongan saya tuh mau bunuh diri kuat banget ya. Saya nggak tahan. Saya pernah punya pasien itu sampai dia nyelupin kepalanya ke bak mandi. Astagfirullah. Jadi orang tua itu bukan bercerai hidup tapi bercerai mati. Iya, jadi ibu itu wafat akibat bapak. Saat itu usia 8 tahun belum paham gitu ya. Yang aku tahu bapak jahat gitu. Bapak kenapa pergi gitu. Mereka udah besar gitu. Kenapa bapak milih mereka? Aku tuh masih kecil, masih butuh bapak gitu. Ya terus untuk apa gitu? Maksudnya tuh mereka dulu bareng-bareng sehingga lahirlah saya gitu ya. Kalau ternyata sebelum saya lahir pun mereka udah pisah gitu. Ibu adalah sosok yang menyayat hati Cynthia, karena ibu adalah orang pertama yang mencaci maki kerudung aku, dan ibu adalah orang yang entah kenapa beliau tuh suka sekali merendahkan Cynthia gitu. Sangat sakit gitu ya, sangat sakit. Bapak itu banyak mengkhianati ibu sehingga ibu tekanan batin, banyak penyakit sampai akhirnya sakit gitu loh. Saya berkali-kali berdamai dengan bapak, gagal terus gitu.
Dan muncul kebencian lebih dalam ketika ingin berusaha untuk berdamai gitu sama bapak. Kok bapak kayak gini gitu? Kok bapak dari kecil tuh gak pernah ada gitu, kayak kenapa aku tuh ditinggalin terus gitu? Kenapa bapak ninggalin aku? Idaman bagi sebuah keluarga adalah tetap bersama. Dan idaman bagi seorang anak melihat orang tuanya saling cinta. Tapi tidak semua orang merasakan hal yang sama. Saya dibesarkan dari keluarga broken home. Saya sangat mengimpi-impikan ayah dan ibu saya bisa hidup bersama dan menikmati cinta sepenuh jiwa. Tapi saya tidak mendapatkannya. Dan dampaknya bagi anak broken home tidaklah mudah. Dia akan menjalani sisa-sisa hidupnya dengan penuh luka-luka di dalam jiwanya. Dan alhamdulillah saya sembuh melewati itu semuanya. Dan saya ingin mengajak sahabat semuanya untuk sembuh bersama event yang saya gelar Broken Home Healing.